Puji Tuhan, judul khotbah hari ini adalah pemuritan. Pemuritan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar gak saudara kalau Tuhan memiliki kasih yang sangat agresif. Sangat agresif, kasihnya sangat agresif. Kepada siapa? Kepada kita. Kita adalah objek kasihnya. Dia sangat mengasihi kita dan kasihnya itu sangat agresif. Dia mengasihi kita lebih dulu. Tapi kasih yang daripadanya harus direspon. Harus direspon. Saudara dan saya adalah objek kasihnya. Pertanyaan saya, apa yang harus saudara kerjakan sebagai respon dari kasihnya? Saudara tahu tidak apa yang saudara harus kerjakan sebagai respon kasihnya? Saudara sadar gak kalau saudara disayang Tuhan? Kuncinya situ dulu deh. Saudara sadar gak kalau saudara sebenarnya disayang Tuhan? Sadar? Kalau saudara sadar, harusnya apa yang respon saudara seperti apa? Oke, membalas kasihnya. Saudara mau membalas kasihnya. Dengan apa saudara balas kasihnya? Dengan mengasihi sesama, mengasihi dia, oke. Yang saudara merespon kasihnya, gimana caranya? Kalau suami, kalau istri merespon kasih dari suami, gimana caranya istri itu merespon kasih dari suaminya? Gimana? Gimana? Nggak ada cara lain selain memberi diri. Kalau istrinya bilang, saya sayang sama suami saya sayang sama suami saya, atau suami bilang, saya sayang sama istri saya, tapi suami atau istri tidak saling memberi diri. Tidak saling memberi diri. Apakah itu respon kasih? Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, saudara harus merespon kasihnya. Gimana caranya? Beri diri. Beri diri untuk jadi apa? Beri diri supaya saudara mau dimuridkan. Saudara mau dimuridkan. Ingat, dalam amanat agung, coba saudara buka amanat agung. Matius 28. Ayat 19. Nih, saudara perhatiin baik-baik. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Dan Apakah stop sampai percaya? Saya tanya sekali lagi, apakah stop sampai percaya? Terus? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat, ada kata ajarkanlah mereka. Ajarlah mereka. Artinya apa? Pemuritan. Muridkan. Kalau saudara lagi dimuridkan, saudara harus cari murid lagi. Saudara harus bantu orang lain untuk dimuridkan lagi. Bantu orang lain untuk dibimbing lagi masuk ke Tuhan. Saudara tanpa sadar, saudara juga dipakai loh. Saudara juga dipakai sama Tuhan. Saya bilang sama saudara, tidak ada satupun di tempat ini yang tidak dipakai Tuhan. Kecuali saudara tidak memberi diri, itu aja. Kalau saudara mau memberi diri, saudara pasti dipakai Tuhan. Pasti. Saudara bukan stop sampai dipercaya, makanya di sini dibilang baptislah, itu percaya.
Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu artinya percaya. Tapi setelah percaya harus ajar. Masuk di dalam step berikutnya yaitu memuridkan atau dimuridkan. Mempercayai diri kepada Tuhan untuk dimuridkan, untuk diajar. Nah, respon kita setelah saudara bertemu dengan Allah, saya ulang sekali lagi, respon saudara, respon saya, setelah saudara dan saya bertemu dengan Allah, bukan sekedar percaya, tapi mengikut Dia. Coba lihat Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 43. Yohanes 1 ayat 35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini Yohanes Pembaptis ya, dia punya 2 orang murid terus. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, terus 37. Ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi 2 murid Yohanes ini langsung pergi ikut Yesus. Terus Ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru, di manakah engkau tinggal? lihat ya. Terus 30 selanjutnya. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Ya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya, terus Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. ya 41. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ya, terus 42. Ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. 43. Ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Lihat, saudara perhatiin, setelah mereka percaya, apakah mereka diam di tempat? Setelah mereka percaya, mereka harus ikut Yesus. Coba lihat kembali di ayat 37 sampai 39. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Terus 38, diulang. Ya. Tetapi Yesus menoleh ke Lihat, belakang. Yesus menoleh ke belakang. Dia lihat 2 murid itu mengikuti dia. Dia bilang apa? Yesus bilang apa? Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Setelah mereka percaya, Yesus tanya, apa yang kamu cari? Terus, Kata mereka kepadanya, Rabi, guru, di manakah engkau tinggal? iya. Kenapa disebut guru? Karena mereka menganggap Yesus itu jadi teladan. Setelah saudara percaya, saya bilangnya, setelah saudara percaya, saudara nggak berhenti di situ, tapi saudara harus berubah menjadi teladan bagi orang lain. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak berhenti hanya sekedar percaya, tapi saudara harus berubah menjadi teladan bagi orang lain. Terus, Tuhan nggak mau, saya bilang, Tuhan nggak mau orang ikut dia nih, ikutin dia. Itu muter-muter doang, muter-muter ngikutin dia. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau ikutin dia, cuman muter-muter doang. Nggak mau berkomitmen total, nggak mau cuman ikut muter-muter doang, tapi nggak ada komitmen total. Apa yang mereka lakukan? Saudara perhatiin baik-baik. Apa yang mereka lakukan? Lihat. Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul Lihat. 4. Ketika Tuhan bilang, mari ikut, mari lihat, datang dan lihatlah, come and see, kata Tuhan. Begitu Tuhan bilang, come and see, datang dan lihatlah.
Apa yang terjadi? Mereka tinggalin semuanya. Mereka tinggalin semuanya untuk ikut Tuhan. Mulai hari itu mereka tinggal bersama dengan Tuhan. Ikut Tuhan kemanapun Tuhan berada. Lihat, saudara perhatiin baik-baik. Setelah saudara percaya, saudara masuk ke dalam step berikutnya, itu komitmen total. Kalau saudara masuk di dalam komitmen total, saudara masuk di dalam didikan, pemuritan. Saudara diajar sama Tuhan, diajar sama Tuhan. Lihat, setelah mereka percaya kepada Yesus, sejak saat itu mereka tinggalin semuanya untuk ikut Tuhan. Mereka tinggalin semuanya untuk ikut Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Ketika saudara sudah percaya Yesus, apa yang saudara tinggalin hari ini? Apa yang saudara sudah tinggalin hari ini? Sorry, maaf, kehidupan lama aja belum kita tinggalin benar-benar. Cara hidup lama, pola pikir lama, belum kita tinggalin. Bagaimana dengan komitmen kita total sama Tuhan? Bagaimana kita bisa dimuridkan sama Tuhan kalau tidak berkomitmen sama Tuhan? Saya ulang sekali lagi, bagaimana saudara bisa dimuridkan sama Tuhan kalau saudara tidak pernah berkomitmen total sama Tuhan? Matius 8 ayat 19 sampai 22. Matius 8 ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau. Aku akan Kemana mengikut saja engkau. Engkau pergi. Berarti mereka udah percaya nih. Betul gak? Terus apa yang terjadi? Kemanapun kau pergi, lihat, kemanapun kau pergi. Tuhan, kau mau pergi kemana aja, gue ikutin deh pokoknya. Banyak orang gampang ngomong kan? Kita mau ikut Tuhan kemana aja. Kita mau ikut Tuhan kemana aja. Begitu Tuhan suruh masuk got, mau gak saudara? Begitu Tuhan bawa saudara ke padang gurun, apakah saudara bersedia? Belum tentu. Coba perhatiin, saya coba saudara pikirkan sedikit ya. Kalau orang Israel tahu keluar dari Mesir dan mereka tahu akan dibawa ke padang gurun, ada 2,5 juta orang yang keluar dari tanah Mesir. Apakah semuanya kalau dia tahu dia akan dibawa ke padang gurun, mereka akan mendapat kesulitan makanan, kesulitan minum. Begitu mereka mau makan, mereka harus berdoa dulu. Mereka mau minum, mereka harus berdoa cari Tuhan dulu. Kalau mereka tahu begitu, apakah mereka mau ke padang gurun? Kekristenan hari ini kan diajarin satu, Tuhan itu berkuasa, Tuhan baik, semuanya serba ada, semuanya serba oke. Tapi gak pernah yang diajarin yang namanya pemuritan. Gimana caranya saudara dimuridkan? Pemuritan hanya bisa terjadi, pemuritan orang Israel hanya bisa terjadi di padang gurun. Tanpa padang gurun, Israel gak bakal bisa dimuridkan, gak akan bisa dimuridkan. Dan ternyata apa? 2,5 juta orang gagal kok, mati semua angkatan pertama. Kenapa? Karena mereka diajar untuk mempercayai apa yang mereka tidak pernah lihat. Mereka cuma taunya, kita akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Mereka nggak tahu, begitu masuk sana, angsa raksasa yang makan orang. Mereka nggak tahu, mereka taunya cuma mereka akan pergi ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Begitu saudara keluar, saudara tahu nggak saudara lewatin padang gurun? Nah, pertanyaan saya sama saudara, Tuhan nggak mau kita cuma muter-muter ikut Dia. Tuhan mau saudara dan saya ini berkomitmen. Kalau saudara udah percaya, saya mau bilang berkali-kali, kalau saudara udah nyebur, udah tanggung basah, sekalian aja mandi. Udah terlanjur. Mereka sudah percaya, tapi tidak mau mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Terus lanjutkan. Ayat yang 20, Yesus berkata kepadanya,
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, terus 21. Ayat 21, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. 22. Ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, kelihatannya kejam sekali perkataan Tuhan. Biar orang mati menguburkan orang mati. Yang Tuhan maksud orang yang mati rohani, biarkan orang mati rohani, biarkan nanti Tuhan yang berperkara sama mereka. Kita terlalu pusing dengan hal-hal yang duniawi. Sekali lagi saya bilang, kita terlalu pusing sama hal-hal yang duniawi yang membuat kita tidak bisa berkomitmen total terus-menerus sama Tuhan. Kita terlalu pusing sama makanan, minuman dengan apa yang kita pakai, apa yang kita makan hari ini. Saudara gak pernah pusing dengan perasaannya Tuhan, bagaimana ya Tuhan ngerasainnya seperti apa? Ketika saya percaya sama Tuhan, Tuhan maunya saya seperti apa? Pernah gak saudara tanya begitu? Saudara cuma tahunya ketika saya percaya, saya ikut Tuhan, saya pasti selamat. Saya bilang sama saudara, kalau cuma begitu, intinya begitu. Saudara adalah kumpulan orang-orang yang mau terbang ke surga. Dan hidup serba gampang. Di mana didikannya, di mana pembelajarannya, di mana pemuritannya. Kita harus beralih dari manusia jasmani ke manusia rohani. Beralih dari belajar apa yang kita lihat sampai belajar kita percaya dengan apa yang kita tidak lihat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ingat, kita bukan cuman fansnya Tuhan, fans beratnya Tuhan. Kita bukan cuman fans beratnya Tuhan. Tapi kita harus masuk jadi muridnya Tuhan. Fans berat kayak apa? Contoh, kemarin lagi heboh itu FC ya. FC ya. Ada yang nonton nggak? Nggak ada ya. Tiketnya mahal ya. Sampai saya ngelihat begini tadi pagi. Vera emang tahu FC? Oh iya. Kamu udah lahir? Udah lahir kah? Oh iya, kamu sebelum Masehi lahir. Jadi sampai saya ngelihat kemarin lihat di beranda orang, sampai ada yang ngomong gini, sampai saya ketawa sama istri saya. Mereka bilang gini, oh istri gue katanya minta-minta maksa-maksa beli iPhone 17. Udahnya begitu iPhone 17 dibeliin cuman buat nge-zoom jerian. Cuman buat nge-zoom jerian doang FC. Di-zoom terus. Nih fans berat tuh kayak gini ya. Perhatiin baik-baik. Misalnya Ibu Yuli. Ibu Yuli ngefans berat sama Pak Yogo, penyanyi terkenal. Ngefans banget Bu Yuli sama penyanyi terkenal namanya Pak Tole. Si Tole. Ngefans banget nih Bu Yuli. Begitu tahu, wah Pak Tole mau manggung di mana ya? Di Gor Pondok Bambu deh, tempat jualan. Pak Tole mau manggung misalnya. Wah tahu nih, datang dari mana? Dari Rusia misalnya. Begitu tahu Bu Yuli udah nunggu di airport. Wah nunggu di airport. Begitu ngelihat Pak Tole datang langsung teriak, wah jerit. Saudara boleh ketawa ya. Banyak orang Kristen yang gitu hari ini. Begitu di dalam hadirat Tuhan teriak-teriak, jerit. Seminggu, Senin sampai Sabtu, bikin orang lain menjerit. Hidupnya bikin orang lain menjerit. Begitu Minggu,
kena hadirat Tuhan, begitu ngeliat fansnya datang langsung wah, jerit-jerit. Lihat, bener gak? Banyak orang Kristen kayak gitu gak? Tapi lihat hidupnya, Senin sampai Sabtu, gimana? Orang lain bisa jerit-jerit loh ngeliat hidup kita. Nggak berubah-berubah. Kita nunggu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, nunggu hadirat Tuhan. Begitu datang kencang sedikit, tapi ada perubahan nggak dalam hidup kita? Sekali lagi saya bilang, Tuhan nggak cari fans. Tuhan cari orang yang mau dimuridkan. Tuhan cari orang yang mau berkomitmen total sama Dia. Kita menghargai kehadirannya di ibadah. Saudara bisa menghargai kehadirannya di ibadah. Saudara bisa tenang di ibadah. Begitu keluar ibadah, gak bisa tenang kayak cacing kepanasan. Gak pernah bisa tenang. Kita bisa menghargai hadiratnya di dalam ibadah. Tapi begitu di luar, kita gak bisa ngargain kehadirannya lagi. Kita gak ngargain kehadirannya di dalam hidup kita. Di keseharian kita. Saat ini, tolong simak ya, saat ini. Begitu banyak orang Kristen yang nongkrongin Tuhan. Nongkrongin Tuhan. Karena mereka senang keramaian. Senang rame-rame. Saudara datang ke gereja, rame, gereja sini rame. Datang berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Jujur. Bukan karena hadirat. Bukan karena apa. Tapi karena orang senang kerumunan. Yang manusia senang itu keramaian atau kerumunan. Ya, coba perhatiin baik-baik. Waktu ada bom di Sarina, apa yang terjadi? Itu orang dari Tanah Abang, dari mana keluar semua, ngumpul semua. Kenapa? Ada kerumunan. Bahkan orang-orang dari mana-mana bisa datang. Wih, ada bom di sini. Wah, datang bawa motor, datang ke sana. Bela-belain cuman buat apa? Cuman buat ngerasain kerumunan. Coba ya, coba nih. Coba, si Vera senang apa sih BTS ya kemarin? BTS, bukan MBG. Vera senang BTS misalnya dia senang BTS. Coba ya. Dia senang beli tiket mahal-mahal. Kenapa? Banyak kerumunannya. Coba BTS, misalnya BTS nyanyi di pinggir jalan, gak ada yang nonton. Mau datang gak dia? Saya yakin gak ada yang mau datang. Kenapa? Intinya cuma satu, orang mau ngerasain feel keramaiannya, kerumunannya, hebohnya. Itu gereja hari ini begitu. Orang cuma mau ngeramein hebohnya, kerumunannya. Tapi orang gak mau berubah, itu percuma. Banyak orang nongkrongin Tuhan. Kenapa? Karena senang keramaian, senang kerumunan. Ikut arus. Tapi sayang ya, sedikit banget yang tertarik pada pengajarannya. Sedikit banget yang tertarik sama pengajarannya. Kenapa? Karena pengajarannya mengikis daging dan menuntut orang menyerahkan segala-galanya kepada dia. Enggak mudah sampai ke tingkat ini. Saudara tahu, saudara pasti sering dengar yang namanya pemuritan. Sampai di mana saudara sudah dimuridkan?
Sampai di mana saudara sudah berubah? Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lihat, di Yerusalem pada saat Paskah, itu banyak sekali orang jadi percaya. Kenapa? Karena ngelihat tanda. Ngelihat orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Banyak sekali orang ngelihat hal itu. Saudara boleh lihat di Google nanti, pada saat waktu zaman Yesus, itu kurang lebih di Yerusalem, itu pada saat hari biasa, itu penghuninya 80.000 orang. Tapi pada saat Paskah itu bisa naik 2-3 kali lipat. Bisa sampai 200.000 orang, sampai 300.000 orang. Kenapa? Karena orang dari mana-mana itu datang ke Yerusalem untuk beribadah. Kalau di situ dibilang pada hari Paskah banyak orang percaya, banyak orang percaya. Kalau banyak berarti lebih dari 50% dong. Ya kan? Banyak orang percaya karena mereka melihat tanda. 24. Ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Tapi lihat, apakah Tuhan bisa mempercayakan dirinya kepada mereka? Tuhan sendiri gak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mau tanda. Berapa banyak dari orang Kristen hari ini cuman cari tanda. Yang dicari apa? Kerumunan, kehebohan, mujizat, segala macam. Tapi gak pernah mau berubah. Itu masalahannya. Ribuan, pasti ribuan, bahkan bisa ratusan ribu orang menjadi percaya. Tapi masalahnya Tuhan gak bisa mempercayakan dirinya. Lihat kan? Saudara lihat di situ, banyak orang percaya kan? Banyak orang percaya, betul? Tapi lihat, pada hari Pantekosta yang ngumpul berapa orang? Berapa orang yang ngumpul? Di atap, di lantai 2, di lantai upper room, di upper room. Berapa orang? Lihat, begitu banyak, ratusan ribu orang percaya karena tanda. Tapi yang ngumpul pada saat Pantekosta cuma 120 orang. Gimana? Berapa banyak orang Kristen hari ini di seluruh dunia? Berapa banyak gereja-gereja yang dibilang mega church, mega church, mega church? Berapa banyak mega church di seluruh dunia? Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya ulang ya, Tuhan gak nyari kuantitas, Tuhan nyari kualitas. Tuhan gak nyari kuantitas, Tuhan nyari kualitas. Dari beribuan orang yang percaya karena melihat tanda, cuman 120 yang kumpul di upper room untuk mendapatkan Roh Kudus. Ini fakta. Manusia cinta apa? Cinta kuasa. Manusia cinta apa? Cinta orang yang kuat. Kalau orang kuat disanjung-sanjung, orang punya kuasa disanjung-sanjung. Orang cinta apa? Cinta sesuatu yang spektakuler, yang heboh. Bahkan manusia bisa cinta figur. Tapi sorry, maaf ya, sedikit yang cinta kebenaran. Gampang bagi kita cinta manusia karena dia punya kuasa. Gampang bagi kita mencintai manusia karena dia orang kuat. Gampang bagi kita mencintai seseorang karena dia spektakuler. Karena dia punya figur yang kuat, karakteristik yang kuat. Tapi sedikit bagi kita, bagi dunia yang cinta kebenaran, itu sedikit sekali.
Pertanyaan saya, apakah kita bagiannya? Apakah saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Tolong simak ya, Tuhan gak cari follower. Tuhan gak cari follower. Tuhan cari disciples. Tuhan gak cari follower, Tuhan cari disciples. Tuhan gak cari pengikut, Tuhan cari murid. Tuhan cuma cari murid. Dia bukan cari pengikut. Gampang ngumpulin orang. Gampang ngumpulin orang. Yang susah itu ngubah orang. Saya ulang sekali lagi, gampang banget ngumpulin orang. Tapi mengubah orang dari manusia yang biasa jadi manusia yang luar biasa, itu yang susah. Saya berharap hari ini saudara buka telinga, saudara bisa mendengar firman Tuhan ini. Tuhan cari orang yang mau mempercayai dirinya, mau berperang sama dia, berperang sama dia. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan gimana caranya? Fight for good. Berperang demi sesuatu yang baik. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara berperang demi sesuatu yang baik? Saudara mau gak berperang demi sesuatu yang baik? Saya gak bilang di luar, saya gak bilang orang-orang lain. Saya bilang diri saudara sendiri. Ada satu yang baik di dalam diri saudara. Dan itu yang harus diperjuangkan. Tuhan berperang ganti kita. Kita yang memperoleh kemenangan. Kita gak bisa loh cuman pangku tangan. Sebagai orang Kristen kita gak bisa cuman pangku tangan, diam-diam, tahu-tahu terbang. Jadi malaikat, nggak bisa. Saudara tetap harus perang. Makanya Paulus bilang kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berperang demi sesuatu yang baik. Nggak cuma pangku tangan, nggak cuma diam-diam aja. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Lihat, menghancurkan iblis di bawah kakimu. Terus? Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Lihat, Allah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber damai, dan damainya itu menghancurkan iblis di bawah kaki siapa? Di bawah kaki Tuhan? Bukan di bawah kaki kita. Dia berperang ganti kamu. Kamu yang nikmatin kemenangannya. Tapi apakah kamu hanya pangku tangan? Enggak bisa, kamu tetap harus perang. Kalau kamu disakitin orang, apa yang kamu harus bikin? Berperang, gimana cara perangnya? Ampunin orang itu. Wahyu, itu ada peringatan kepada 7 jemaat. Dan selalu ditutup barang siapa menang. Artinya apa? Kekristenan itu identik dengan perang. Bukan berhenti pada percaya. Bukan sekedar berhenti sampai percaya. Tapi masuk di dalam peperangan. Masuk di dalam peperangan. Bukan bersantai. Bukan leha-leha ya. Kekristenan itu bukan leha-leha. Bukan santai. Tapi perang. Perang lawan apa? Satu, perang lawan iblis dan antek-anteknya. Saudara, perang lawan iblis dan antek-anteknya. 2, perang lawan karakter kita yang ditunggangi oleh roh jahat. Waduh, kita punya karakter itu sering kali ditunggangin sama roh jahat. Karakter kita masih banyak yang jelek, yang masih sering ditunggangin sama roh jahat. Sadar gak sih? Sadar gak? Saudara nyadarin gak itu karakter-karakter kita yang masih buruk? Seringkali kita gak sadar kalau kita lagi ditunggangin sama roh jahat. 3,
saudara harus perang lawan masalah-masalah rohani. Masalah-masalah rohani. Seperti apa? Ketakutan, kekhawatiran. Itu perang lawan itu. Perang lawan iblis dan antek-anteknya. Perang lawan karakter kita yang ditunggangi oleh roh jahat. Dan yang ketiga, melawan masalah-masalah rohani kita. Perang, nggak berhenti. Ingat, kita murid. Ingat sekali lagi, kita murid. Tuhan kita perang, ganti kita. Seperti Keluaran 15 ayatnya ketiga. Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang, dia itulah namanya. Dia berperang. Dia nggak pernah berhenti, dia perang terus. Dia perangi kuasa-kuasa kegelapan. Tujuannya apa? Supaya saudara memperoleh kemenangannya. Tapi saudara nggak bisa pangku tangan, saudara harus ikut berperang. Makanya di dalam pemuritan Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu perang. Orang Kristen itu disebut juga dengan orang kudus. Orang kudus itu harus perang. Perang buat apa? Buat sesuatu yang baik. Orang Kristen juga disebut orang-orang kudus. Seperti di Kisah Rasul 9 ayat 13. Kisah Rasul 9 ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Nah, saudara sadar gak? Saudara disebut orang-orang kudus sebenarnya. Kalau saudara orang kudus, saudara harus berperang gak? Saudara harus berperang gak? Kalau saudara berperang, berperang demi apa? Demi sesuatu yang baik. Demi kebaikan. Kita nggak bisa tinggal diem, cuman denger, cuman pangku tangan, udah selesai, pulang. Ya kita sama aja dengan orang yang ngefans. Ketika kita ketemu Tuhan, kita hebohnya luar biasa. Paling heboh. Begitu sampai rumah, orang lain dibikin heboh sama hidup kita. Kerjaannya marah terus, marah terus, marah terus. Mulai dari pagi udah kicau mania. Udah berkicau, pagi-pagi udah kicau mania pokoknya. Nggak berhenti-berhenti. Siang begitu lagi, sore begitu lagi. Bagaimana ya? Bagaimana kita mau fight for good? Kalau kita sendiri nggak pernah jadi orang yang good people. Kita nggak pernah jadi orang baik. Gimana kita mau perang demi kebaikan? Saya berharap saudara bisa menyadari, mungkin hari ini saya nggak terlalu lama ya. Mungkin hari ini saya nggak terlalu lama, puji Tuhan. Tapi saya minta dengan sesuatu yang singkat, kita bisa belajar benar-benar. Kalau saudara tanya, Pak Ferdi kenapa sih kok bulan ini nggak ada dari saudara-saudara yang khotbah? Jujur itu kelalaian saya. Saya yang lalai, kenapa? Minggu kedua baru saya ingat, saya harus kasih tahu orangnya. Ternyata kalau saya bilang, kalau saya kasih tahu, itu sangat mepet. Sangat mepet. Jadi terpaksa bulan ini, ya bukan terpaksa, puji Tuhan bulan ini saya ambil alih semuanya. Tapi bulan depan harus bergantian lagi. Oke. Ingat, banyak orang Kristen hari ini mau menjadikan Kristus sebagai raja atas dunia. Banyak orang Kristen hari ini mau menjadikan Kristus sebagai raja atas dunia. Saudara mau gak Kristus itu memerintah jadi raja atas dunia? Mau gak? Tapi mau gak saudara Kristus memerintah jadi raja atas hidup saudara? Banyak orang Kristen, saya mau jadikan Kristus raja atas dunia. Wah, saya mau nginjili kemana-mana. Tapi dianya sendiri gak mau menjadikan Kristus sebagai raja. Hidupnya gak berubah.
Lihat ya. Kita mau Tuhan jadi dokter kita. Kita mau Tuhan jadi Bapa kita dalam arti supplier semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kita mau Tuhan jadi supplier atas semua kebutuhan kita. Kita mau Tuhan jadi dokter kita. Kita mau Tuhan jadi pemuas kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kita gak pernah mau Tuhan jadi raja atas hidup kita. Kita gak mau Tuhan itu jadi guru kita yang mengajar kita dengan sabar. Yang membawa kita jadi murid, dibentuk jadi murid, diajar. Dan kita pada saat kita diajar, kita tenang, kita diam. Jangan ngelawan. Jangan pernah melawan pada saat saudara diajar sama Tuhan. Makanya di Korintus, 2 Korintus 7 kalau tidak salah. Dua Korintus 7 ya, ayat 7 dan seterusnya. Ayat 7 dan seterusnya. 2 Korintus 7 ayat 7, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Ini kejadiannya Paulus di dalam penjara, tapi dia dengar orang-orang Korintus giat untuk membela Paulus. Terus 8. Ayat 8, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Terus 9. Ayat 9, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, karena membuat aku jadi bersuka cita. Terus? Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Karena kamu bermasalah, karena kamu mengalami duka cita, karena kamu mengalami masalah. Dan itu membawamu pada pertobatan. Itu yang membuat Paulus bersuka cita. Apa yang membuat Tuhan bersuka cita? Selain daripada pertobatan kita. Saudaraku, Tuhan kan ngomong, tadi kita baca di awal, Tuhan bilang apa? Ikut aku. Apa artinya ikut aku? Apa arti daripada ikut aku? Kalau saudara lihat, ikut aku artinya menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama saudara. Apakah saudara telah menjadikan dia sebagai prioritas utama saudara? Apa sih yang saudara kejar? Bagaimana saudara punya hati yang bergelora, membara ketika saudara mau berjumpa dengan Tuhan? Ikut aku artinya menjadikan dia prioritas utama. Itu yang satu. Yang kedua, kata ikut aku artinya kita berubah seperti dia. Kita berubah jadi seperti dia. Ikut aku artinya kita berubah jadi seperti dia. Kita gak bisa bertahan di posisi kita hari ini. Saudara ketika Tuhan bilang ikut aku, saudara gak bisa bertahan di posisi saudara hari ini. Gak bisa. Tapi saudara harus berubah, pindah tempat. Rela rubah hidup saudara. Rela mengubah hidup kita demi suatu goal yang baru. Saya ulang sekali lagi. Rela mengubah hidup kita demi goal atau tujuan yang baru. Jadi yang pertama, menjadikan Tuhan prioritas. Kita ikut Tuhan. Yang kedua, kita ikut Tuhan artinya berubah seperti Dia. Kita tidak bisa bertahan di posisi kita hari ini. Kita punya goal yang baru. Kita mengubah hidup kita demi satu goal yang baru.
Yang ketiga, ikut aku. Apa artinya? Ikut aku. Kalau saya bilang gini, Bu Ati ikut aku. Artinya apa? Ikut aku. Artinya? Ya iya, ikut aku ya artinya mengikuti Tuhan. Jadi mengikut aku artinya begini, Bu ikut aku. Jangan jauh-jauh dari saya, itu artinya. Ikut aku, yang pertama prioritas. Yang kedua berubah posisi kita. Kalau saya bilang ikut aku, ibu tetap di sini, ibu nggak berubah, ibu nggak ikut aku. Yang ketiga, kalau saya bilang ikut aku, artinya ibu jangan jauh-jauh dari saya. Kalau ibu jauh dari saya, ibu nggak tahu langkah saya kemana, ibu nggak tahu. Ikut aku, artinya jangan jauh ya dari saya. Kalau kamu jauh, kamu tertinggal loh. Apa yang terjadi dengan Andreas? Bukan Andreas itu ya. Andreas tadi di Yohanes 1. Begitu Andreas ketemu Tuhan, apa yang dia bikin? Dia tidak pulang, tapi mulai ikut Tuhan kemanapun dia pergi, dia ikut. Itu loh, dia jadikan Tuhan prioritas utamanya. Dia berubah posisinya, dia dari tadinya menjala ikan jadi penjala manusia. Dia ikut Tuhan, dia belajar dari Tuhan, dimuridkan sama Tuhan. Nah begitu Tuhan bilang ikut aku, apa yang terjadi dengan Andreas? Dia dekat-dekat sama Tuhan, dia gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Nah apakah ciri ketiga ini ada di dalam saudara? Apakah saudara sudah menjadikan dia prioritas utama dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah berubah posisi saudara dari manusia lama ke jadi manusia baru? Apakah saudara masih bertahan di posisi manusia lama saudara? Apakah saudara dekat sama Tuhan? Udah mendekat sekali sama Tuhan. Supaya apa? Supaya gak tertinggal. Ini yang dilakukan Andreas. Tinggal sama Tuhan sejak hari dia ikut. Apakah kita tinggal sama dia? Apakah kita sudah tinggal sama dia? Ataukah kita hanya putar-putar? Nongkrongin dia? Apakah saudara benar-benar sudah tinggal sama dia? Apakah saudara cuma muter-muter? Tanpa mau berubah. Tolong selidiki diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya hari ini gak jadi sia-sia. Apa yang saudara dengar gak sia-sia. Mulailah kita berubah. Kalau dulu saudara pemarah, sekarang jadi peramah. Kalau dulu dikit-dikit marah, sekarang sabar lebih banyak. Tenang lebih banyak. Mazmur 8 ayat 4 sampai 10. Siapa kita di hadapan dia? Saudara yang sudah ditebus sama Tuhan, saudara harus menyadari hal ini. Ya. Mazmur 8 ayat 3, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Lihat, langit itu buatan jari Tuhan. Bisa bayangin langit begitu hebat, begitu besar. Saudara nengok aja ke atas, lihat langit. Begitu indah, begitu besar. Tapi apa dia bilang? Buatan jarimu. Terus? Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Tuhan taruh bulan, bintang gak tabrakan, gak tumburan satu sama lain. Terus lanjutkan. Ayat keempat, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapa kita sampai Tuhan bisa ingat sama saudara? Siapa kita sampai Tuhan mau mengingat saudara? Terus? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa kita sampai Tuhan menganggap kita berharga di mata dia? Siapa sih saudara? Apa hebatnya kita? Apa sih kelebihan kita? Sampai dia anggap kita sangat berarti sedemikian rupa. Terus? Ayat yang kelima, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Lihat, saudara dibuat hampir mirip sama Allah. Hampir mirip sama Allah.
Ini hebat loh. Bilang, saya mirip Allah. Hebat gak? Siapa kita sampai kita hampir sama seperti Allah. Terus, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. saudara dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kalau saudara bilang, saya nih orang gak berharga, saya nih orang terbuang, gak ada yang mau jadi sahabat saya, gak mau jadi teman saya. Saudara bilang, siapa saya? Saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Siapa saya? Kalau Tuhan bentuk langit begitu indah, begitu bentuk semua alam semesta begitu teratur, sampai Tuhan memahkotai saya dan menjadikan saya seperti Allah, seperti pencipta. Terus, ayat yang berikutnya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. lihat, di bawah kaki siapa? Di bawah kaki siapa? Di bawah kaki kita. Saudara berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saudara dipakai sedemikian rupa sampai saudara berkuasa atas semua ciptaannya. Terus, Ayat yang ke-8, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. iya, semua binatang kita berkuasa kok. Terus, Ayat 9, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. 9. Ayat 9, ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ketika saudara menyadari ini, baru saudara bisa memuliakan Tuhan melalui hidup saudara. Sekarang berapa banyak dari kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Kenapa? Karena saudara gak mengerti betapa berharganya saudara di hadapan Tuhan. Betapa indahnya saudara di hadapan Tuhan. Betapa engkau sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan mulia, kita dimuliakan. Karena kita ciptaannya yang sempurna. Tidak ada dari kita yang tidak berharga. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada dari kita di tempat ini yang tidak berharga di mata Tuhan. Kita ini, saya ulang ya sekali lagi, kita ini segulahnya Tuhan. Segulah. Segulah. Masih ingat apa? Milik kesayangannya yang tidak bisa dijual. Yang tidak terjual. Kenapa? Karena saking berharganya kita. Itulah kita. Kenapa Tuhan mau muridkan si saudara dan saya? Kenapa Tuhan mau memuridkan kita? Kenapa kita harus berlelah-lelah dimuridkan? Kenapa? Karena Tuhan mau berjumpa dengan saudara nanti muka dengan muka itu aja. Betapa cintanya dia sampai Tuhan bilang, aku memuridkanmu, aku membentukmu, aku memprosesmu dengan satu tujuan. Karena aku mau melihat engkau muka dengan muka. Kalau saya seorang bapak, misalnya, Rita kan ibu ya. Begitu anakmu diwisuda misalnya, anakmu lulus SD, misalnya anakmu lulus SMP, bangga gak kamu sebagai orang tua? Bangga ya? Bangga dia sebagai orang tua. Kalau anak kita lulus, kita orang tua yang bangga. Orang tua yang gede kepala. Kenapa? Anaknya lulus. Nah, gimana dengan Bapak kita di surga? Ketika kita lulus ujian, ketika kita menang atas masalah, ketika kita sampai pada tujuan kita, muka dengan muka jumpa dengan dia. Betapa bangganya dia. Betapa itu yang dia tunggu-tunggu. Hari itu yang dia tunggu-tunggu. Inilah hari kemenangan itu. Saudara menang dari perang. Inilah akhir yang gilang gemilang. Pemuritan hanya bisa terjadi ketika pemuritan hanya bisa terjadi ketika saudara benar-benar ultimate submission. Menyerah total sama Tuhan.
menyerah total sama Tuhan, itu baru bisa terjadi pemuritan. Saudaraku sadar ya, Tuhan sama kita hubungannya. Kalau hubungannya Tuhan sama kita, itu hubungan personal. Hubungan yang sangat personal. Kalau impersonal, bukan personal, hubungan bukan personal, itu seperti ini. Misalnya, saya punya HP. Lina punya HP. HP-nya rusak. Lina mau buang, Lina mau injek-injek, itu keputusan kamu kan? Kenapa? Kamu yang punya, betul gak? Ya, tapi itu hubungan impersonal, bukan secara personal. Tapi kalau hubungan kita hubungan personal sama Tuhan, ketika kita rusak, Tuhan yang mau merusakkan dirinya di atas kayu salib. Supaya apa? Kita yang rusak bisa diperbaiki. Itu hubungan personal. Jadi hubungan personal bukan hubungan suka atau tidak suka. Kenapa? Kalau kita misalnya saya atau saudara di sosial medianya Tuhan, di tangan sosial medianya Tuhan, walaupun kita jeleknya kayak apa, tetap Tuhan kasih like sama kita. Bisa bayangin gak seperti itu? Ya, misalnya Elizabeth TikToknya jelek banget, jogetnya jelek banget. Tapi karena dia berharga di mata saya bisa kasih like. Misalnya si A jogetnya jelek banget. Tapi karena dia bapaknya mah kasih like aja. Itu Tuhan kita hubungan personal. Kita gak bagus, kita jelek, tapi Tuhan tetap sayang saudara. Tuhan tetap kasih like ke saudara. Nah hubungan kita sama sesama, jangan sampai hubungan berdasarkan like atau dislike. Suka atau tidak suka, kalau hubungannya cuma sekedar suka tidak suka, maaf, itu sangat-sangat rancu. Kenapa? Karena suka atau tidak suka itu berdasarkan penilaian saya, berdasarkan penilaian saudara. Tapi kalau hubungannya bukan berdasarkan suka atau tidak suka, karena saudara menganggap dia berarti di hadapan Tuhan, hubungannya jadi berbeda. Tuhan tetap nge-like saudara walaupun kita nyebelin dia. Itu yang namanya cinta, itu yang namanya cinta sejati. Hubungan kita adalah hubungan antara sesama, di mana ada take and give, di mana kita memberi, Tuhan menerima, Tuhan memberi, kita menerima. Itu hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Enggak hubungan satu sisi, tuh kita maunya diberi aja, tapi kita tidak pernah memberi sama Tuhan. Memberi diri sama Tuhan, itu yang paling dasar. Waktu Tuhan bilang, mari datang, lihat. Coba saudara perhatiin. Tuhan bilang kan, mari datang dan lihat. Betul gak? Ulang lagi deh. Tadi Yohanes 1. Yohanes 1 ayat berapa tadi? Tiga puluh 36, 37, 38, 39. 39. Yohanes Ya. 1 ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Tuhan cuma ngajak gini nih ya, misalnya gini. Mari datang dan lihat, artinya apa? Bukan cuma sekedar panggilan, tapi Tuhan ajak kita miliki pengalaman dengan dia. Pak Yogo mau tahu siapa saya? Saya bilang mari, itu ajakan, supaya Pak Yogo percaya. Dan saya bilang lihat,
Itu supaya Pak Yogo mengalami saya. Gimana cara hidup saya. Jadi Tuhan mengajak kita, bukan cuma sekedar percaya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan mengajak saudara dan saya, bukan sekedar percaya, tetapi memiliki pengalaman dengan Dia. Ada keajaiban, ada sukacita, ada keajaiban, ada sukacita ketika saudara masuk di dalam pengalaman dengan Dia. Nah, hubungan pemuritan itu seperti apa sih kalau saudara nanya? Saya ngibaratin gini, saya kasih contoh sama saudara misalnya begini. Itu hubungan atlet sama pelatih. Hubungan atlet sama pelatih. Kadang atlet, saya sebagai atlet nih, misalnya saya atlet tinju. Saya mau ngelawan misalnya Mike Tyson. Saya ngelawan Mike Tyson. Saya nggak bisa tahu kelemahan Mike Tyson di mana. Begitu saya bertinju, saya mulai masuk ring, saya bertinju. Yang bisa tahu kelemahan Mike Tyson itu pelatih saya. Yang bisa tahu kelemahan musuh saudara, yaitu iblis. Itu Tuhan. Dan saudara harus dengar bimbingannya. Itu hubungan atlet sama pelatih. Itu hubungan pemuritan. Seperti atlet dan pelatih. Pelatih tahu kelemahan lawannya. Jadi atletnya, karena atletnya nggak bisa lihat kelemahan lawannya. Cuman pelatih yang bisa ngelihatnya. Saya rindu, saudara, maaf ya. Saya rindu, saudara bukan hanya jadi follower. Kalau ada pertandingan bola, saudara tepuk tangan doang di luar. Tepuk tangan, wah sorak-sorak. Dan saya nggak mau juga saudara jadi wasit yang lari ke sana kemari cuma cari kesalahan orang lain. Saya mau saudara jadi playernya, pemainnya. Di mana saudara bisa cetak golnya, saudara bisa ngerasain sensasinya, serunya. Bukan cuman yang nonton di depan TV terus berkomentar. Kadang komentar itu kita berkomentar, misalnya tadi malam ada pertandingan misalnya PSG lawan Arsenal misalnya. PSG menang, adu penalti. Orang Indonesia itu paling jago berkomentar. Paling jago berkomentar, tapi nggak pernah masuk Piala Dunia, Piala Champion tidak. Komentarnya masuk ke Piala Dunia, komentarnya masuk kemana, tapi pertandingannya nggak pernah ikut. Kalau ada pertandingan komentator, Indonesia bisa juara 1. Tuhan gak mau yang kayak gitu. Tuhan mau saudara jadi playernya. Gimana caranya? Serahin dirilah. Biarkan dirimu dimuridkan sama Tuhan. Biarkan kamu dibentuk sama Tuhan. Sebagai murid, mari kita datang ke Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Makanya Tuhan bilang, come and see, datang dan lihat. Lihat apa? Lihat apa yang Tuhan telah kerjakan di atas kayu salib. Lihat apa yang Tuhan telah bikin buat kita. Lah saya nggak ada apa-apanya, saya nggak berarti. Kok saya dipelihara Tuhan sampai hari ini? Saya tidak bisa apa-apa, kok Tuhan jaga saya sampai hari ini. Walaupun saudara bilang, tapi Pak saya kekurangan, tapi Pak saya susah, tapi Pak saya begini, saya begini. Gak usah lihat tapinya, tapi saudara harus lihat apa? Gimana caranya Tuhan memelihara saudara sampai hari ini dan saudara masih hidup sampai hari ini. Saudara masih survive sampai hari ini. Dan saudara masih bisa makan sampai hari ini. Saudara masih bisa minum sampai hari ini. Botol oksigen berapa? 1 tabung. 1 tabung gede. 1,6? 1,6? Bisa bayangin 1,6 berat berapa jam? 24 jam. 1,6 24 jam. Ternyata saudara gratis bernafas. Coba saudara keluarin duit 1,6 satu hari.
Saudara keluarin duit 1,6 satu hari. 1 bulan udah berapa? 1 tahun udah berapa? Umur berapa saudara sekarang? Saudara kalian jumlahin, bisa bayar nggak sama Tuhan? Bukan itu aja, saudara masih dikasih nasi, masih bisa makan. Udah diberkati begitu rupa, belagunya begitu rupa. Kita lawan Tuhan, kita bilang, Tuhan, gue susah. Tuhan jahat sama gue. Enggak, Tuhan gak pernah jahat. Kita yang jahat sama Tuhan. Cobalah saudara hitung. Kalau saudara 1,6, kaliin aja. 1 minggu aja. Bisa bayar gak? 1 bulan deh. Bisa bayar gak? Belum kayak ngomong 1 tahun. Terus masih bilang Tuhan jahat. Masih bilang hidup gue susah. Enggak, kita yang jahat. Setuju gak sih? Setuju semua di sini Tuhan baik? Apa yang Tuhan bilang? Serigala punya tempat liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lihat ya, saudara perhatiin, lahir dia ditolak loh. Penginapan gak ada yang mau terima dia. Begitu lahir, penginapan satu pun gak ada yang mau terima dia. Dia lahir di mana? Di kandang domba. Dia ditaruh di mana? Di palungan. Orang taruh di ranjang bayi. Ranjang bayi. Dia gak taruh di ranjang bayi, dia taruh di palungan. Tempat makan hewan. Lahir dia ditolak. Hidup juga ditolak. Hidup juga ditolak. Sama siapa? Sama orang Farisi, sama orang Yahudi, sama ahli-ahli Taurat, dan banyak orang nolak dia. Mati juga begitu. Kematiannya, dia mau kuburin, dia minta. Keluarganya minta kuburan, minjem sama orang. Arimatea. Yusuf dari Arimatea. Ya, saya mau ngomong itu tapi nggak nyampe. Puji Tuhan ada yang ingetin. Memang kalau istri itu reminder. Pengingat. Oke, lihat ya. Lahir ditolak. Hidup ditolak. Mati ditolak. Penguburan nggak ada. Untuk apa sih semuanya? Untuk apa sih? Lihat Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus? Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bayangin ya, saudara di bumi dipelihara. Di surga, Tuhan siapin tempat buat saudara. Gimana dia kurang baik? Gimana dia kurang baik? Apa jahatnya Tuhan? Apa jahatnya Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan yang salah dalam hidup kita? Saya tanya sama saudara, apa yang Tuhan lakukan yang salah dalam hidup kita? Enggak ada yang salah kita. Kita salah dalam menanggapi kasih karunia-Nya, kita salah dalam menanggapi kasih-Nya. Dia siapin tempat bagi kita, dia buka jalan yang selama ini terputus dengan surga. Dia buka jalan yang baru. Permasalahannya, mau gak saudara dimuridkan? Mau gak saudara menaklukkan kehendak saudara sendiri? Ingat ya, sehebat-hebatnya pengorbananmu buat Tuhan, sehebat-hebatnya pengorbananmu buat Tuhan, enggak bisa bayar apa yang Tuhan telah kerjakan buat kamu.
nggak pernah bisa bayar apa yang Tuhan telah bikin buat kamu. Nggak pernah bisa bayar. Oke? Saya rindu saudara benar-benar bertobat hari ini. Sungguh-sungguh bertobat. Sadari, kalau kamu indah, kamu berharga, kamu mulia. Sadari kalau Tuhan telah memberi segala-galanya buat kita. Tapi kita nggak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sadari, kalau kita, pemberian kita masih nggak ada apa-apanya dibanding pemberian Tuhan. Saya rindu kita semua bertobat hari ini. Kita semua berubah yuk. Kita semua jadi bejana yang lebih indah ke depannya. Kita semua siap dibentuk sama Dia, diproses sama Dia. Amin. Tuhan berkati. Oke, saya rindu saudara benar-benar bertobat ya, berubah ya. Saya rindu semuanya, semua kita berdoa. Semua. Kita semua tundukin kepala. Kita semua berdoa. Berdoa. Taruh tanganmu di dada. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Banyak kesalahan yang telah kubuat. Tuhan, aku telah banyak salah paham tentang kasih karunia-Mu kepadaku. Ampuni aku Tuhan, Kau telah baik, begitu baik, bahkan sangat baik bagi aku. Tapi aku menolak untuk dibentuk sama Tuhan. Ketika aku dibentuk, dimuridkan, aku berkata, Tuhan, kenapa Tuhan jahat sama aku? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi pada hidupku? Tuhan Yesus, siang hari ini aku menyadari kalau Tuhan telah mengerjakan semua yang baik buat aku. Tapi aku sampai saat ini belum bisa melihatnya. Tuhan, aku berdoa ajar aku untuk bisa melihatnya. Semua yang baik yang Tuhan siapkan bagi aku. Walaupun saat ini yang aku lalui tidak baik menurut aku, tapi aku percaya semua akan jadi baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih bawa aku pada pengenalan akan Tuhan, bawa aku pada pertobatan, bawa aku pada mengasihi Tuhan, bawa aku pada perjumpaan dengan Tuhan, bawa aku Tuhan kuat menghadapi pemuritan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biar kami semua layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.